Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekarang tak boleh lagi doa menyebut amin. Dilarang oleh Bawaslu. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Semoga Ustaz Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekarang tak boleh lagi doa menyebut amin. Dilarang oleh Bawaslu. Pada musim-musim kampanye, saya ini menyampaikan menuju pemilu damai. Ini penting bagi Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk menjaga ketertiban. Jadi nanti jangan heran kalau udah 100 hari menjelang pemilu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh, itu keberpihakan. Sunyi nanti masjid dia. Seumur-umur saya membaca pertanyaan, inilah tulisan yang paling cantik. Cantik kan? Cantik kan? Bisa pula rapi menulis. Saya bolak-baliklah menulis rapi, tak bisa-bisa. Memang irilah saya menengok tulisannya. Mudah-mudahan anak saya bisa cantik tulisannya begini. Assalamualaikum, berapa kali dah dia mencobanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saya kurang. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi jangan syukurilah. Bukan syukurilah. Syukurilah itu bahasa Indonesia. Syukurilah ya. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah wa syukru lillah. Semoga Ustaz Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekarang tak boleh lagi doa menyebut amin. Dilarang oleh Bawaslu. Pada musim-musim kampanye, saya ini menyampaikan menuju pemilu damai. Ini penting bagi Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk menjaga ketertiban. Jadi nanti jangan heran kalau udah 100 hari menjelang pemilu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh, itu keberpihakan. Sunyi nanti masjid dia. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kiat-kiat agar ikhlas menerima ketetapan takdir Allah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Mohon doanya Ustaz untuk seluruh istri pejuang garis 2. Pejuang garis 2 itu maksudnya yang belum hamil. Kalau udah dipakainya tes spek itu kan 2. Ini penjelasan bagi yang belum berbini. Yang udah berbini pun tak paham juga. Bagaimana cara kita biar supaya rela menerima takdir Allah? Saya kalau datang bertamu ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, tolong doakan mak saya Pak Ustaz. Maknya di mana Pak? Maknya di dapur. Duduklah mak tuh di kursi. Berapa umur mak? 80. Belum bisa saya menerima, karena mak saya meninggal umur 70. Dalam hati saya tetap, kok hidup mak dia, kok mati mak? Kok tak sempat makku ku bawa jalan-jalan ke Brunei, ke Malaysia? Kok tak sempat ku senangkan dia? Tak bisa hati saya menerima. Macam mana saya mau menceramahi jamaah? Marilah kita sabar menerima takdir Allah. Saya aja tak sabar. Tapi cara Allah menghibur saya. Habis saya tausiah, datang ibu-ibu. Ustaz, tolong doakan keponakan saya. Keponakan ibu ini kenapa? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia hidup sebatang kara. Anak SD kelas 2. Oh, aku sempat aku serumah 11 tahun sama emakku.
Dari 2008 ke 2019. Ini budak nih kelas 2 SD sebatang kara. Ternyata yang membuat kita bisa sabar itu adalah ketika membandingkan dengan mereka. Begitu cara Allah mengajar saya. Ayat tak mempan, hadis tak mempan. Kenapa tak? Saya yang berceramah, saya yang nyuruh orang sabar. Tak bisa saya terima. Tapi begitu dijumpakan Allah, oh rupanya. Maka diantaranya yang membuat kita kuat ini adalah dengan memperbanyak bercerita dengan orang. Kita ini kalau banyak bercerita, ngobrol dengan orang, itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah pada kita. Aku pula bisa begini-begini, kawan ini tak sempat berbakti, jumpa pun tak sempat. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah menguatkan dalam hati bahwa Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdirku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan sengaja dikunjamkan terus ke kepala. Abdul Somad, Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa kau sama emak kau itu cuma sampai 2019. Lebih dari itu bukan kuasa kau. Asal terlintas itu terus. Otak itu digunjamkan dengan hadis itu. Yang ketiga, membuat sesuatu yang terus mengalir. Sedekah untuk santri, untuk Palestina. Asal teringat, baca Al-Fatihah. Teringat macam-macam, baca Al-Fatihah. Malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Hadiahkan pahalanya. Undang anak yatim, fakir, miskin. 3 itulah cara untuk mengurangi beban hati kita. Allah berjanji kalau kita beribadah, falya'budu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta kita satu ibadah. Balasannya Allah kasih 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Kalau kau risau, amanahum, Allah beri kau aman, tenang. Syaratnya banyak ibadah. Perbanyak ibadah. Pagi sholat isyraq, sholat duha, malam bangun mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, banyak bertasbih. Zikir 3 pilihan. Zikir banyak, zikir pilihan 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati, tandanya waktu sudah habis. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditujukan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu sudah habis. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita ini ridha menerima takdir Allah SWT. Tapi usaha tak pernah berhenti. Yang belum berjodoh terus berusaha, mudah-mudahan dapat jodohnya. Yang belum garis 2 terus berusaha, makan toge, makan kacang-kacang, makan sayur, berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam baru lahir anak Ismail umur 86 tahun. 86 tahun baru dapat anak Ismail. Istrinya yang diponis mandul namanya Sarah, rupanya mengandung setelah Ismail umur 13 tahun. Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Akhirnya punya anak. Waktu anak itu lahir, tersenyum Nabi Ibrahim. Karena udah diponis orang, istrinya mandul takkan punya anak. Senyum dia. Senyum itu bahasa Yahudinya Yitzhak, bahasa Arabnya Yithak. Maka dikasihnya nama anak itu Ishak. Ishak itu artinya tersenyum bahagia. Saking kan lucunya cara Allah ingin menguji seorang hamba. Tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin menengok air matamu tumpah di tengah malam. Allah cuma ingin melihat sujudmu lebih lama.
Dalam perjalanan hidup saya, dipukul ombak, dihempas gelombang, baru saya paham. Rupanya kalau hidup ini tenang-tenang saja, tidak akan melahirkan nakhoda yang ulung. Kalau tidak tajam ombaknya, sujud kita sebentar. Tapi kalau pukulan itu kuat, lama sujud kita dan terasa nikmat. Karena tak ada lagi kawan yang bisa diajak berbisik. Akhirnya kita berbisik ke tanah. Malaikat-malaikat di langit memintakan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah kekuatan istiqomah iman dan Islam. Pergi saya ke masjid, pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad, karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita diterima Allah, supaya kita terus termotivasi untuk rajin beribadah. Saya ini kan berceramah tiap hari. Siapalah yang menceramahi saya? Pergi saya ke masjid, pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad, karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga. Tak bisa. Jumpa saya Habib, saya bisikkan ke telinganya, Habib, tolong nasihati saya. Ittaqillah, takutlah sama Allah. Nasihat yang paling dalam bagi saya adalah menengok jenazah masuk liang lahat. Makanya kalau ada jenazah, saya berdiri di samping, syukur-syukur bisa izin masuk ke dalam, meletakkan jenazah, membukakan wajahnya, menempelkan hidungnya ke dinding, meletakkan tanah liat di tengkuk. Itu pelajaran luar biasa. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, yang tak peduli dengan ibadah, nanti kalau ada orang meninggal, bawa dia, letakkan pinggir, senggolkan sedikit. Ceramah tak masuk, ustadz berceramah di masjid dia tak datang. Maka itu yang paling bagus. Saya dalam sebulan memang saya cari orang meninggal, datang saya buka wajahnya, saya cium. Asal ada tukang kemarin, ustadz, tukang kita yang bangun asrama tuh meninggal Pak Ustadz. Datang saya pagi-pagi, saya buka wajahnya, saya cium. Karena itulah nasihat. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Nasihat diam 1000 bahasa. Namanya mati. Mimda tema taya bawati. Yang tahu mengeja itu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana tahu dia. Zaman saya dulu yang pakai alif-alif itu. Zaman sekarang a bata tata sasa saba saba. Asaba juga kailoknya kecilnya. Apakah alat musik itu haram? Nama bukunya Fiqhul Musiqah, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tulis saja di Google tuh, fikih musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai Quran, dari hadis. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tuh elok, berarti elok. Kalau cakap tuh tak elok, berarti tak elok. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Lagu. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus atau tak bagus? Bagus. Bangkit semangat anakmu. Lagu nikah. Barakallah. Bagus. Apa salah? Yang tak boleh itu lagu mengajak berzina. Cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo itu. Pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya. Hasil dari cinta satu malam. Apa dinyanyikan itu? Mendengarnya pun malu kita. Yang mendengar anak-anak. Menghidupkan sholawat yang diiringi dengan alat musik, organ.
alat musik. Hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji. Hadisnya dhaif. Hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif. Hadis mu'allaq itu putus sanad. Dia dimuat Imam Bukhari sebagai judul di atas. Kalau dibuat dalam masjid, Pak Ustadz, saya menyarankan kalau nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru Hijrah, maka anak-anak muda suruh di teras. Samping sana, teras kiri. Nah, buat grup, situ ada grup, dan situ dia. Supaya kita tak berkelahi di dalam. Lagi pula orang di dalam ini mau etika. Suaranya. Ibu-ibu yang punya grup di luar. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Yang di dalam. Kadang grup ini biasa aja, bedaknya luar biasa. Bini orang di depan ditonton laki orang. Itu kan bermasalah. Nah, jadi jalan keluarnya, kami udah latihan udah bulan-bulan Pak Ustadz sampai akhir. Win-win solution, jalan tengah buat keluar. Suaranya, karena yang penting kan suaranya, biar supaya orang keliling ini tahu bahwa ada acara di masjid. Saya orangnya cemas akan masa depan. Makanya saya nabung. Sementara kabarnya Allah sudah jamin rezeki. Apakah kecemasan saya itu salah, Pak Ustadz? Kalau sampai kita takut anak kita ini nanti makan apa? Coba tengok dalam Quran. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut dia tak makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi mereka rezeki. Jangankan kau, mereka yang belum bisa cari makan pun kami mengasihnya rezeki. Orang yang ragu tentang rezekinya berarti dia sudah menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, di Lauhil Mahfuz catatan tentang rezeki kamu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata orang Melayu, rezeki harimau tak dimakan, rezeki musang tak dimakan harimau. Mana lebih kuat, musang apa harimau? Tengok harimaunya juga. Kalau harimaunya lesu, rezeki musang tak dimakan harimau. Sampai hari ini masih adakah musang? Masih ada. Kalau rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Namanya apa? Musang saurus. Buktinya sampai hari ini musang masih hidup. Itu menunjukkan semua sudah ada rezekinya masing-masing. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak bertanya, Ma, Allah itu rumahnya di mana? Allah itu bentuknya seperti apa? Rumah Allah itu di langit berapa? Tentu dengan bahasa yang sesuai dengan anak. Yang paling mengerti bahasa anak adalah ibu. Anak ini makan, tak mau dia makan. Ibu yang pertama mengatakan, makan ya nak, nanti kalau makan mama bawa ke mall. Ini namanya mak shopping. Makan ya nak, nanti satu suap 10.000. Ini namanya mak matre. Anak suka apa? Suka bintang. Dimasaknya lah telur bentuk bintang. Ini bintang. Ada satu lagi dibawanya pistol. Kalau tak makan tembak loh. Itu kan caranya. Substansi maknanya bagaimana dia supaya makan. Jadi ibu dengan bahasa ibu. Allah itu di mana? Allah itu tidak benda seperti kita. Sedangkan benda pun pernah ada nengok angin? Enggak, tapi ada kan? Ada. Jadi mengkiaskannya dengan yang lain. Kalau kita berjemur, kulit kita jadi hitam kan? Belum berjemur aja udah hitam mak, katanya. Payah kau anak gini. Apa yang membuat kulit itu ultraviolet? Ada kelihatan? Tidak kelihatan, tapi ada kan? Ada.
Itu kalau kita naik pesawat, koper kita masuk ke dalam kotak, itu di dalam kotak itu ada cahaya, namanya cahaya X-ray. Makanya isi koper kita bisa kelihatan. Waktu kemarin kita pergi umroh, ketahuan mama bawa sambal belacan 3 plastik kan? Ada cahaya tuh nak? Tak nampak kan? Tidak. Tapi ada. Gitu juga dengan Allah. Nah, gitu. Jadi menjelaskannya pakai analogi kepada yang lain. Bisa nggak kita ngelihat wajah kita? Bisa. Iya, pakai apa? Mesti pakai cermin. Ngelihat wajah kita aja nggak bisa, apalagi melihat Allah. Jadi memang untuk zaman sekarang diperlukan ibu-ibu yang cerdas. Jadi kalau nggak cerdas, sebaiknya tak usah punya anak. Anak ini cerdas, panik apa gitu. Bukan itu maksud saya. Guru ada guru, al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ini tentang supaya dia tidak memvisualisasikan Allah dalam bentuk yang zahir. Permintaan anak ibu sama dengan permintaan Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak mau percaya kepada engkau sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia mau melihat Tuhan itu fisik. Saya ketemu dengan Koh, saya selalu salah nama Koh Stephen dengan Koh Hani. Yang besar Koh Stephen, berarti yang kurus Koh Hani. Waktu saya tanya Koh Hani, kenapa antum masuk Islam? Jawaban dia unik, kata dia, karena Islam satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya sudah teliti semua yang Tuhannya kelihatan, nggak menarik. Gitu. Betul cakap dia. Setelah pulang cerdas Koh Hani. Saya masuk Islam karena Islam satu-satunya Tuhannya yang nggak kelihatan. Yang lain-lain tuh adonan taga, adonan apa, dua macam-macam. Yang ikut dipotong beko kanemu. Saya suka tengok media sosial, antaranya TikTok. Bila saya tengok TikTok, tertengok perempuan tak bertudung menari-nari. Apa hukumnya Ustaz? Kalau tertengok tak apa. Tapi kalau sengaja menengok, maka bila dia scroll nak cari TikTok Ustaz Abdul Somad, cepat-cepatlah. Cepat-cepat. Apalagi kalau ada bini di belakang, cepat-cepat. Nah, dulu orang sangka bila dibuat WhatsApp ini, uang Islam akan rosak sebab dia akan share video yang tak baik. Rupanya yang di-share orang video tazkirah, selawat. Dulu sangka orang dibuat TikTok, awal-awal muncul TikTok, umat Islam akan rosak dengan TikTok. Rupanya sekarang TikTok pula isinya dakwah macam-macam. Jadi semua menjadi Islamik, YouTube Islamik, TikTok Islamik. Maka yang Islamik yang ditengok. Kata Sayyidina Ali, la tatbi'in nazratan nazrata. Kalau mata engkau tertengok, maka cepat palingkan. Pandangan yang kedua, laka. Pandangan yang kedua, alaika. Yang pertama, untuk engkau. Yang kedua, engkau akan dihisab. Maknanya, kalau tertengok, palingkan. Ada juga orang salah paham dengan hadis ni. Kalau tertengok, jangan berkedip. Nah, itu tak betul. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis. La ilaha illallah. Udah janda apa masalah pula. Ini gara-gara lagu janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah lama-lama silap juga. Hah? Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3. Udah terjadi Jadi semana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Begini Pak Ustaz. Ini panjangnya. Begini Pak Ustaz nih. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ini, aku talak kamu.
Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ini jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya. Kalau tak sesuai carinya ustadz lain, dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Nih macam ini. Kau talak kau katanya. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Jadi termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tuh. Allah bilang, awas kau. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Maka ditulisnya kronologisnya. Serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf. 2. Si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kua, silakan baca sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun, istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan, apakah jatuh talak? Tak jatuh. Ya, nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda, aku mau nikah, kata dia. Tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia ninggalkan aku. Dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia bang sertifikatnya. Baru antum bisa menikahinya. Dan Pak Kua tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Si janda punya dalil. Kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma. Jatuh talak kalau istri menggugat ke, ini masih jatuh talak, tak ada titiknya. Si janda punya dalil kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak, koma.
Jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak. Karena dulu ada membaca sirat. Itulah namanya tolak taklik. Taklik artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak. Talak taklik. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja, Mas. Bilang aja paham, ya selesai. Ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis. La ilaha illallah. Udah janda pun masalah pula. Ini gara-gara lagu janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah lama-lama silap juga gitu. Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3 udah terjadi. Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kuah, Pak Kuah takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.